Karir mau melesat, yang penting tepat, bukan cuman cepat. Ada di antara kamu yang di tahun 2022 ini punya rencana untuk mengganti karir. Mencoba pekerjaan baru. Pindah kantor mungkin. Mencoba sesuatu yang baru. Boleh, bagus. Udah siap? Udah. Belum? Nggak apa-apa. Kadang-kadang persiapan itu kita lakukan dalam tindakan-tindakan yang kita mulai. Jadi persiapan itu bukan cuma harus rapih, betul, terstruktur, ya memang idealnya begitu ya. Kalau tender-tender kan ngajarinnya begitu ya. Tapi kalau itu semua diperhatikan dan harus betul-betul sempurna baru mau jalan. Harus bener-bener sudah ada baru mau mulai. Bisa nggak mulai-mulai? Bisa nggak jalan-jalan? Cuman ide doang. Jadi kadang-kadang persiapan itu kita lakukan sambil berjalan. Nah ini yang mungkin sekarang sedang kamu rasakan. Mau mencoba karir yang baru. Persiapannya sudah ada, lakukan, bisa. Tapi yang paling penting adalah bukan cuma cepet-cepetan memulai yang baru, cepet-cepetan untuk menuju ke sebuah tempat, tapi tepat nggak karir itu? Tepat nggak apa yang akan kamu lakukan? Itu juga harus diperhatikan. Dan ketika bicara soal ketepatan, kadang-kadang masalahnya adalah diatur kecepatannya, guys. Kayak pemanah. Lagi nonton Hawkeye, pemanah ya. Kalau orang mau manah, ketika dia sambil lari-lari, itu agak susah tuh. Kalau buru-buru agak susah. Lebih besar kemungkinannya ketika memanah tepat sasaran kalau berhenti dulu. Gitu. Jadi, kadang-kadang kalau mau menyiapkan sesuatu yang penting, yang fokus, jangan sambil lari. Berhenti dulu. Supaya benar-benar bisa melihat yang tepat, diarahkan dengan benar, baru shoot, menuju ke sana dengan cepat, lalu tepat. Jadi, apa yang harus dipikirkan? Ingat, arah itu lebih baik dari kecepatan. Karena kalau kita hanya fokus pada kecepatan saja, jangan-jangan begitu sudah setengah jalan, arahnya nyasar, alias berbeda. Apalagi sesuatu yang spesifik. Nih, contohnya ya. Kalau kamu sedang mengarahkan ke sesuatu yang penting, arahannya ada di sini nih. Tapi panjang, ini untuk jangka panjang nih. Sehingga kamu berpikir bahwa kira-kira saya akan mengarah ke sebelah kanan. Karena buru-buru guys, pokoknya begitu ngadep kanan, gerak. Padahal harusnya diarahkan dulu nih. Kanannya kanan banget, ya. Kanannya agak tengah, kanannya agak kiri, kanannya agak atas, atau kanannya agak bawah. Supaya ketika kamu mengarah ke sana yang menuju tempat panjang itu, karir kamu yang panjang itu, bisa sampai kepada tujuannya. Jangan jadi di tengah-tengah, kok kita ada di sini ya? Ini gimana ya? Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Membuat sebuah usaha yang baru seperempat jalan, baru sepertiga jalan, kehabisan tenaga, dan kebingungan sendiri. Ini kok begini ya? Ini gimana ya? Mungkin karena persiapan menuju arahnya ke sana, itu tidak benar-benar berhati-hati. Atau ketika berjalan, tidak ada koreksi. Jadi kalau kamu ingin memiliki sebuah karir yang baik, motivasi itu harus dijaga, betul. Tapi motivasi juga harus diatur, supaya ketika kamu berubah arah, kamu bisa koreksi. Supaya bisa kembali ke tempat awal kamu menuju karir tersebut. Jadi, ingat, arah itu lebih baik daripada kecepatan. Selanjutnya apa? Apa gunanya kalau tiba-tiba kamu hanya fokus pada kecepatan, tapi ternyata tempatnya salah? Bahkan ke tempat yang kita tuju, kalau kita asal-asalan, bisa salah. Jadi kan dalam bekerja itu kita harus punya tujuan. Inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang termotivasi. Kalau kita punya tujuan, punya arah, tahu mau kemana. Nah, ketika mengarah ke sana, pastikan bahwa arah yang tempat yang kita tuju adalah tempat yang baik untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, dipikirkan juga, benar nggak ketika sampai di sana? Apa manfaat yang kamu berikan? Pribadi yang hebat itu adalah pribadi yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, bukan cuma untuk diri sendiri. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan kepada banyak orang, semakin hebat kita menjadi pribadi yang kuat dalam keseharian. Jadi punya manfaat, sehingga arahnya bisa tepat. Selanjutnya, nah, kalau ngomongin soal karir ya guys, karir itu kan panjang. Jadi pastikan karir yang kamu jalani bisa bikin senang. Nah, karena ada beberapa orang yang menjalani karir penuh dengan keluhan, protes, takut, ragu-ragu, bahkan ada yang marah. Kenapa saya ada di sini?
Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa begini jadi? Marah. Tapi nggak ngapa-ngapain. Berkutat pada kemarahan. Padahal karir panjang. Bisa kamu bayangkan bagaimana rasanya kamu berjuang dalam keseharian, setiap hari bekerja, setiap hari melakukan sesuatu, tapi dipenuhi dengan kemarahan, dengan ketidaksenangan. Bahaya, bahaya, bahaya. Jadi kalau kamu ingin merubah sesuatu yang baru, mendapatkan karir yang baru, jangan lupa diisi dengan kesenangan. Senang itu adalah dasar motivasi. Senang itu adalah dasar kamu bisa menjadi orang yang lebih hebat. Kalau apapun yang kamu lakukan dipenuhi dengan kesenangan. Dan tiba-tiba kepikiran, ya ada yang punya pikiran di tahun 2022 ini mengganti pekerjaan? Wah, boleh, boleh. Pastikan pekerjaan kamu yang baru itu bisa lebih menghebatkan. Menghebatkan kamu, diri sendiri, dan menghebatkan orang-orang di sekitar kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, pastikan bermanfaat. Setinggi-tingginya karir seseorang, kalau nggak ada manfaatnya, hasilnya nggak ada. Jadi kalau ingin punya karir yang tinggi, gitu, yang hebat, harus ada manfaatnya buat apa? Kalau cuman punya karir yang biasa saja, masih di bawah, tapi kalau sudah bisa memberikan manfaat, itu lebih baik dibanding tinggi tapi nggak apa-ngapain. Ya cuma sekedar jadi pimpinan atau jadi apa ya, sekarang lagi ngetren itu ya, jadi direktur. Wah, kalau direktur masih kerja mungkin ya. Jadi komisaris. Pengen nggak jadi komisaris? Jadi komisaris. Jadi komisaris, dibayar tinggi tapi nggak ngapa-ngapain, diem aja. Kira-kira seneng nggak? Mungkin awal-awalnya seneng, tapi lama-lama kok kurang bermanfaat ya. Boleh jadi komisaris, tapi tetap harus punya manfaat. Gimana caranya jadi komisaris nggak ada manfaatnya? Ya kan bisa aja dikasih perusahaan sama siapa, kayak sama om kek, sama temennya om kek, temennya bokap kek, ada kan yang begitu. Udah kamu di sinilah, ngapain? Udah nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya di sini aja, gajinya gede. Ada loh, ada orang yang seberuntung itu guys. Saya sih nggak begitu dan nggak pernah juga punya kebayang dia seberuntung itu. Mau. Tapi kalau dipikir-pikir, maunya mungkin cuma sebentar, karena pasti nggak betah. Hati yang baik itu dasarnya ingin selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Hati yang baik itu dasarnya ingin selalu menyebarkan kebaikan kepada orang banyak. Jadi percuma kalau kamu diberikan sesuatu, tapi kamu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak ada gunanya, kamu pasti nggak nyaman. Karena hati yang baik itu ingin bermanfaat. Jadi, pastikan ketika kamu merubah karir kamu, dalam karir yang baru, dalam pekerjaan yang baru, apapun yang kamu lakukan, kamu bermanfaat, kamu berguna, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau sedang kenceng-kencengnya berlari, lagi mengejar karir, terus mau pindah, terus mau ganti, terus mau berubah, bisa nggak? Oh bisa, tapi hati-hati. Ini ada cerita. Dulu di awal karir saya sempat membawakan sebuah acara kuis. Nama kuisnya adalah Cepat, Tepat, Dapat. Pernah nonton? Pernah nonton? Pernah nonton? Enggak ya? Ya namanya juga awal karirnya zaman dulu banget. Tapi iya pernah saya bawain acara kuis itu. Cepat, Tepat, Dapat. Keren kuisnya. Bagus. I love it. Jadi di kuis Cepat, Tepat, Dapat itu pesertaannya berlari. Lari, ngambil pertanyaan, dibawa lagi, dibaca sama kelompoknya, lalu sama timnya gitu ya. Lalu menjawab. Menjawab juga harus lari lagi kepada boardnya, masukin jawabannya, balik lagi lari, ambil pertanyaan lagi, lari lagi ke sana. Jadi dalam kondisi ngos-ngosan, dia harus berpikir. Yang terjadi, banyak orang-orang yang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan simpel, tapi karena panik, buru-buru, capek, ngos-ngosan, akhirnya jawabannya salah. Padahal pertanyaannya simpel, gampang. Nah ini seperti hidup. Ketika kita sedang berlari kencang, tiba-tiba mau berubah, berpikir banyak, mencoba untuk membuat sebuah keputusan, kadang-kadang kurang tepat, karena sambil lari, sambil buru-buru, sambil ngos-ngosan, ada yang sambil panik. Sehingga keputusan kita kurang tepat. Jadi kalau mau mengubah sesuatu, berganti karirnya, pastikan tidak sedang berlari dan kecapean, supaya bisa mikir. Berhenti dulu, nggak apa-apa. Istirahat dulu, boleh. Supaya keputusan yang kamu ambil adalah keputusan yang tepat, bukan cuma keputusan yang cepat. Dan terakhir guys, jangan ragu-ragu untuk memelankan kecepatan kamu ketika kamu ingin mendapatkan sebuah tujuan yang besar, yang hebat. Sehingga kamu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih anggun, lebih rapih, dan yang paling penting, kamu memiliki sasaran yang tepat untuk menuju orang yang lebih hebat. Sehingga, kalau kamu ingin punya karir yang melesat, boleh.
Tapi jangan cepet-cepetan, karena yang penting bukan cepatnya, tapi tepatnya. Jangan lupa untuk bisa mendapatkan itu semua, kamu kerjakan apapun yang kamu lakukan dengan hati yang termotivasi. Karena dengan hati yang termotivasi, maka hidup akan lebih berarti. Saya Hilbram Dunar.